Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur Engkau memberkati kami hari ini dengan kesehatan dan kekuatan. Kami mengalami pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, meskipun dalam situasi yang sering tidak mudah. Kami bersyukur tangan Tuhan terus memegang kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Tuhan yang baik. Firman-Mu kami nantikan ya Tuhan. Berkata-katalah kepada kami. Kuatkan, hiburkan dan dorong kami untuk tetap berjalan mengiring Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 48 ayat yang ke-21. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita semua pernah membaca atau mendengar puisi yang berjudul Jejak Kaki, karya Margaret Fishback. Dalam bahasa Inggris, puisi itu berjudul Footprints in the Sands. Di kesempatan ini saya ingin membacakannya untuk kita semua. Satu malam aku bermimpi. Aku berjalan di tepi pantai dengan Tuhan. Di bentangan langit gelap tampak kilasan-kilasan adegan hidupku. Di tiap adegan aku melihat dua pasang jejak kaki di pasir. Satu pasang jejak kakiku, yang lain jejak kaki Tuhan. Ketika adegan terakhir terlintas di depanku, aku menengok kembali pada jejak kaki di pasir. Di situ hanya ada satu pasang jejak. Aku mengingat kembali bahwa itu adalah bagian yang tersulit dan paling menyedihkan dalam hidupku. Hal ini mengganggu perasaanku. Maka aku bertanya kepada Tuhan tentang keherananku itu. Tuhan, Engkau berkata ketika aku berketetapan mengikut Engkau, Engkau akan berjalan dan berbicara dengan aku sepanjang jalan. Namun ternyata pada masa paling sulit dalam hidupku, hanya ada satu pasang jejak. Aku tidak mengerti mengapa justru pada saat aku membutuhkan Engkau, Engkau meninggalkan aku. Tuhan berbisik, anakku yang kukasihi, aku mencintai kamu dan takkan pernah meninggalkan kamu pada saat sulit dan penuh bahaya sekalipun. Ketika kamu melihat hanya ada satu pasang jejak, itu adalah ketika aku menggendong kamu. Demikianlah puisi itu. Saudara-saudara, pesan utama dari sajak ini adalah di saat hidup ini terasa berat, kita letih lesu dan lemah, tertatih-tatih berjalan kepayahan, Tuhan justru sedang menggendong kita. Jejak kaki yang ada di tanah kehidupan kita waktu itu hanya tinggal sepasang. Tapi itu jangan disangka Tuhan sedang meninggalkan kita sehingga tersisa jejak kaki kita sendiri. Tidak. Yang sepasang jejak kaki itu justru jejak kakinya Tuhan. Sedangkan jejak kaki kita lenyap karena pada saat itu kita sedang digendongnya. Apa hubungan puisi ini dengan firman Tuhan yang menyapa kita hari ini? Saudara-saudara, kurang lebih 70 tahun umat Israel menjalani kehidupan yang sangat berat. Mereka dibiarkan oleh Tuhan dibuang ke Babel. Masa-masa susah mereka jalani, terhina, dan diliputi rasa malu yang panjang. Mereka letih, kepayahan, dan capek. Tetapi sesudah tiba di tahun 539 sebelum Masehi, ketika itu penguasa Babel ditaklukkan oleh Persia di bawah kepemimpinan Raja Kores. Maka atas perkenanan Raja Kores yang dipakai oleh Tuhan, bangsa Israel yang terbuang itu sekarang boleh diizinkan pulang kembali ke negeri asalnya. Kepulangan kembali ini dikenal dengan sebutan The New Exodus, keluaran baru. Eksodus yang pertama adalah waktu Israel keluar dari perbudakan Mesir, dipimpin oleh Musa. Maka Eksodus yang kedua ini adalah keluarnya mereka dari perbudakan di Babel. Itu sebabnya di ayat 20 atau satu ayat sebelum nats renungan kita hari ini, Tuhan berkata, keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai
dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Nabi Yesaya ditugasi oleh Tuhan untuk menyampaikan berita penghiburan ini. Dan Nabi Yesaya menggambarkan perjalanan Eksodus ini sebagai perjalanan kawanan domba yang di bawah pimpinan Sang Gembala, yaitu Tuhan Allah sendiri. Di ayat 21 yang menjadi ayat renungan kita hari ini, Nabi Yesaya berkata, di bawah pimpinan Tuhan Sang Gembala itu, mereka, maksudnya bangsa Israel, tidak akan menderita haus. Ketika Tuhan memimpin mereka melewati tempat-tempat yang tandus, Ia, maksudnya Tuhan, mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah batu, maka memancarlah air. Demikianlah Nabi Yesaya menggambarkan bagaimana Tuhan menggendong umat Israel selama menjalani masa pembuangan di Babel. Dan bahkan sampai ketika mereka kembali ke Yerusalem, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tetap ada bersama dengan mereka. Dan pada masa-masa paling berat itu, hanya tersisa satu jejak kaki di pasir. Itu bukan karena Tuhan meninggalkan bangsa Israel, melainkan karena Tuhan menggendong Israel, sehingga hanya jejak kaki Tuhanlah yang terlihat. Saudara-saudara, perjalanan Eksodus umat Israel dipimpin oleh Tuhan sendiri. Atau lebih tepatnya, yang melakukan perjalanan itu sebenarnya adalah Tuhan. Perjalanan Sang Gembala. Umat hanya ikut dihimpun, digembalakan, dituntun oleh Sang Gembala. Itulah perjalanan the new Exodus umat Israel. Saudara yang dikasihi Kristus, perjalanan hidup kita sekarang ini sebagai umat Kristen adalah juga perjalanan Exodus, keluar dari perhambaan dosa dan maut, berjalan menuju hidup baru ke arah Yerusalem baru. Dan perjalanan kita itu dipimpin oleh Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus. Dan sebagaimana Tuhan memimpin umat Israel, demikianlah Tuhan juga memimpin kita, baik sebagai individu, sebagai keluarga maupun sebagai gereja. Yang terpenting untuk kita renungkan dan sadari adalah bahwa kita ini berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan saudara-saudara, perjalanan kita ini adalah perjalanannya Tuhan, bahwa Dialah yang menggembalakan kita. Dan dalam perjalanan kita bersama Tuhan, Tuhan juga menyampaikan pesannya kepada kita, seperti bunyi firman Tuhan hari ini. Mereka, maksudnya kita, tidak akan menderita haus. Ketika Ia memimpin mereka melewati tempat-tempat yang tandus, Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Jadi firman ini hendak mengatakan bahwa jika dalam perjalanan itu kita kepayahan dan tidak sanggup berjalan lagi, Tuhan akan menggendong kita. Seperti saja footprints tadi, Tuhan akan menjadi gembala yang menyediakan air yang segar bagi kita dari antara batu-batu kehidupan kita. Di tanah kehidupan kita tidak ada lagi jejak kaki kita, yang ada hanya jejak kaki Tuhan, karena waktu itu kita sedang digendongnya. Tapi kita mungkin bertanya, mengapa sebagai umat Tuhan kita sering tidak merasakan gendongannya itu? Kita tetap kecapean, kita tetap berbeban berat, dan kita tetap merasa kepayahan berjalan. Mengapa? Yang pertama jawabnya adalah karena kita sering lupa bahwa kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mungkin lupa bahwa Tuhan siap mengangkat kita jika kita kelelahan. Bahkan ketika kita sudah digendong Tuhan pun, kita masih berusaha memikul beban kita sendiri. Ibarat orang yang sudah di atas bis, tapi masih mengangkat kopernya sendiri. Seperti itulah kita. Kita bilang kita percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak cukup percaya untuk meletakkan beban kita pada topangan tangan Tuhan. Padahal Tuhan itu sangat kuat untuk menggendong kita berikut semua beban-beban kita. Oleh sebab itu percayalah kepada Tuhan, dan janganlah engkau bersandar pada pengertianmu sendiri. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan meluruskan segala jalan-jalanmu dan memikul segala beban-bebanmu. Penyebab yang kedua mengapa kita sering tidak merasakan gendongan Tuhan adalah karena kita tidak cukup mau untuk dipimpin oleh Sang Gembala. Kita sering berjalan dengan Tuhan, tapi kehendak kita yang harus terjadi dalam perjalanan itu bukanlah kehendaknya. Itulah yang akhirnya membuat kita tidak merasakan gendongan Tuhan itu. Itu sebabnya Raja Salomo berkata di Amsal 3 ayat 7,
Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara, Tuhan sudah berjanji bahwa dalam perjalanan kita bersama dengan Dia, Tuhan tidak akan membiarkan kita kehausan. Tuhan bahkan bersedia mengangkat beban kita dan menggendong kita. Oleh sebab itu belajarlah meletakkan beban kita dan membiarkan Tuhan yang membawanya untuk kita. Dan biarlah Tuhan yang memimpin kehidupan kita, karena Dialah Sang Gembala Agung. Perjalanan ini bukan perjalanan kita, melainkan perjalanan Tuhan yang sedang menggendong kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, melalui firman hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa sebenarnya hidup ini adalah perjalanan Tuhan menggendong kami. Kami sering lupa bahwa kami sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan Tuhan sedang menggendong kami. Kami berusaha untuk selalu membawa beban di pundak kami. Sementara Tuhan telah berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan melegakan kamu. Ya Tuhan, mampukan kami untuk meletakkan beban itu. Biarlah Tuhan yang menggendong kami bersama dengan beban-beban kami. Ya Tuhan, kuatkan kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan Sang Gembala Agung. Karena bersama dengan Tuhan, kami tidak akan pernah kehausan. Itulah janji-Mu dalam kehidupan kami. Maka biarlah hari ini Tuhan kami jalani bersama dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memimpin kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.